Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabda Dharma. Nama saya Usman Sahrata, berasal dari Provinsi Jambi. Sekarang di perguruan Walet Putih saya menjabat sebagai guru besar di provinsi tersebut. Kalau di perguruan Walet Putih saya dari tahun 93-94 dan sampai sekarang itu sekitar 27 atau 28 tahun saya berlatih atau mengikuti perguruan Walet Putih ini. Begini, dalam kita belajar atau dalam kita menimba, menuntut ilmu, lama atau sebentarnya itu tidak menjadi ukuran. Karena apa? Karena sudah disebutkan di beberapa, kalau di agamanya hadis ya, di beberapa hadis ada hadis yang menyebutkan belajarlah kamu dari buayan sampai liang lahat. Jadi saya bertahan di belajar di perguruan ini karena menurut saya apa yang saya pelajari saat ini masih kurang. Itulah sifatnya belajar. Jadi kejenuhan, capek atau apapun itu, halangan, rintangan, itulah memang sudah teman dekat di saat kita belajar. Tinggal bagaimana lagi kita bisa bertahan lebih atau bisa memaknai apa yang kita pelajari. Jadi ke dalam belajar kita harus memiliki satu tujuan. Kita harus memiliki satu pencapaian, apa yang mau kita capai untuk sampai ke tujuan itu. Jadi kalau kita belajar kita masih mengeluh capek, kita masih mengeluh bosan, kita masih mengeluh dengan masalah-masalah atau halangan dan rintangan itu, kita tidak akan sampai. Jadi inti dari belajar kita adalah sampai dalam arti kata sampai kita tidak bisa lagi berkata atau bisa dibilang wafat. Setelah kita pun wafat kita juga belajar, karena hadis seperti di atas tadi, belajarlah kamu dari buayan sampai liang lahat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita cari, apa yang kita gapai itu bisa membantu atau membawa kita ke masa depan yang sukses. Sebenarnya sangat sulit ya kalau kita memikirkan masa-masa sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, yang mana kegiatan pergerakan kita dibatasi dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita, karena pemerintah juga menginginkan masyarakatnya baik-baik saja, masyarakatnya tetap sehat, masyarakatnya tetap bisa menjalankan aktivitas walaupun mengurangi pembatasan berkumpul dengan kawan, dengan saudara. Tapi intinya bagus, karena pemerintah juga tidak mau kita tertular atau mengakibatkan kita sakit. Dan itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin sehat, kalau kita ingin terhindar dari pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara kita untuk meningkatkan imun dalam tubuh? Nah, tentunya untuk meningkatkan imun kita tidak bisa lepas dari namanya olahraga. Karena olahraga itu dia mengeluarkan detoks atau racun dalam tubuh. Racun dalam tubuh dari makanan yang kita serap atau dari makanan yang kita makan. Tidak semua makanan yang kita makan itu mengandung vitamin atau pembentukan pada tubuh kita. Sebagian pasti ada racun atau detoksnya. Jadi untuk mengeluarkan detoks dalam tubuh, kita juga harus berolahraga. Jadi bagi kita tidak ada alasan kita untuk tidak olahraga. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun halangannya, namanya kita sudah ingin sehat atau ingin mengenalkan atau ingin mengembangkan perguruan Walet Putih ini dengan cara apapun, yang penting tidak melanggar aturan-aturan yang telah pemerintah buat pada kita. Tinggal lagi bagaimana cara kita untuk
saling membantu, saling menghargai, saling mengerti, agar kita semua terhindar selamat dari pandemik COVID-19 ini, dan semoga pandemik COVID-19 ini berakhir dan hilang, sehingga kita dapat beraktivitas seperti semula, bebas tapi tetap punya aturan. Untuk generasi penerus Walet Putih, nah, saya juga masih belajar juga di sini. Jadi untuk generasi penerus Walet Putih, teruslah berlatih, teruslah belajar. Jangan merasa puas, jangan merasa bangga, jangan merasa mampu dengan apa yang telah kamu gapai, dengan apa yang telah kamu dapat, karena semuanya itu tidak akan bermanfaat kalau kita tidak membaginya ke yang lain. Karena ilmu bermanfaat itu ilmu yang orang lain juga dapat merasakan manfaat dari ilmu itu. Jadi bagi adik-adik atau bagi generasi penerus Walet Putih, terus dalami apa itu Walet Putih, apa yang dapat dipelajari di Walet Putih, apa manfaat belajar kita di Walet Putih. Jadi kalau kita terus belajar, kita terus ingin tahu, kita terus mengikuti masa demi masa atau waktu demi waktu di perguruan Walet Putih ini, mudah-mudahan kita tahu tujuan dan titik akhir dari pembelajaran di perguruan Walet Putih. Karena ada yang bisa kita tanyakan dan ada jawaban, ada juga yang kita tanyakan namun jawabannya hanyalah jalani. Karena dengan kehidupan ini adalah menjalani kehidupan, bukan pelarian. Jadi hidup harus kita jalani, belajar juga kita harus jalani, sehingga kita mengerti dan memahami sampai titik akhir kita dalam belajar. Jadi tetap semangat, kembangkan terus perguruan Walet Putih sampai mati. Kalau bagi saya, Mahaguru Bapak Sofian Rata terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi beliau bisa membuat keluarganya menjadi sangat luar biasa. Dengan apa? Dengan kemauan beliau, dengan kemauan kuat beliau untuk menimba, belajar mengapa, apa dan mengapa hal itu ada. Jadi hidup di alam ini kita harus menyelidiki mengapa, apa dan mengapa hal itu ada. Kalau kita hanya menerima hidup ini lahir, dibesarkan, sekolah, kita tidak mau menimba kenapa kita ada dan kenapa kita harus ada, kita tidak mau menimba itu, maka pengetahuan tidak akan sampai ke kita. Jadi bagi saya, Mahaguru adalah sosok yang mau belajar, sosok pekerja keras, sosok ingin mencari hal yang tidak pernah atau hal yang belum pernah dibuat orang untuk mendapatkan atau mengetahui kenapa kita ada. Jadi sehingga Mahaguru belajar atau Mahaguru mencari tentang kehidupan, maka beliau menemukan suatu pengetahuan yang dapat dipelajari, yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau cerita tentang seorang sosok Mahaguru Bapak Sofian Rata sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, ya. Sulit sekali untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena beliau itu orangnya yang sangat-sangat luar biasa, putra terbaik yang pernah diciptakan, putra terbaik Indonesia, yang banyak orang mungkin tidak mau mengetahui. Mahaguru orangnya tidak mau terkenal, tapi kitalah yang mengenalkan sosok Mahaguru kita ini kepada masyarakat atau kepada
orang-orang yang mau belajar di perguruan Walet Putih ini. Kita ini hanya menyampaikan, atau kita ini hanya tentang Walet Putihnya, tentang Mahagurunya. Jadi kalau kamu bergabung di Walet Putih, kamu akan mengenal sosok Mahaguru, siapa beliau. Jadi kita bisa menafsirkan atau bisa berpikir sendiri tentang sosok seorang guru Bapak Sofyan Tata. Karena kalau diucapkan sulit untuk mengucapkan itu, siapa sih menurut kita itu, siapa sih sosok Mahaguru itu, bagaimana sih sosok Mahaguru itu. Karena beliau memang luar biasa menurut saya. Jadi sehingga saya untuk berkata-kata itu tidak keluar. Mahaguru itu apa, tidak keluar ini. Karena menurut saya beliau itu luar biasa. Jadi kalau ada namanya luar biasa ini, untuk mengaplikasikannya itu sulit gitu. Nah, kalau menurut saya itu, jadi tidak bisa berkata-kata, tapi kalau mau bergabung, ayo kita rasakan bersama-sama sosok Mahaguru itu sendiri.